Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saya tahu ketika Bapak Ibu sudah berkata luar biasa, setiap kita masing-masing pribadi lepas pribadi punya tantangan dan pergumulan sendiri-sendiri. Tetapi kita tetap melihat kekuatan demi kekuatan yang selalu Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Amin. Itulah yang membuat kita sanggup untuk berkata ketika ada yang bertanya apa kabar? Jawabnya selalu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tujuan dari karya keselamatan Allah. Dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah Efesus. Maaf ya saudara, ternyata kepencet. Oke. Saya tidak bisa menggerakkan. Oh, ke sini. Oh oke, terima kasih Pak Nathan petunjuknya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, tujuan dari karya keselamatan Allah, yaitu dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya baik secara fisik, mungkin juga yang tidak membawa Alkitab di bangku-bangku juga sudah disediakan, atau bisa juga melalui Alkitab elektronik yang ada di dalam handphone Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita akan membaca secara bergantian, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakan ayat 8, Bapak Ibu Saudara ayat 9, dan ayat 10 kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 10. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan membaca bersama-sama secara bergantian, saya terlebih dahulu. Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bersama-sama, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat dan berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dengan taat dan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya boleh bertanya kepada kita sekalian, apakah setiap orang Kristen termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara tentunya yang hadir pada pagi hari ini, itu memiliki pemahaman yang benar tentang anugerah keselamatan? Apakah setiap orang Kristen itu punya pemahaman yang benar dan utuh tentang karya keselamatan Allah? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara? Punya pemahaman yang utuh tentang karya keselamatan Allah? Amin, Bapak Penatusarnya mengatakan amin. Sewajarnya demikian Bapak Ibu Saudara. Karena kita akan terus belajar, terus mengenali. Karena saya percaya sebagai umat tebusannya kita tidak mungkin tidak membaca firman Tuhan. Karena di situ tempat kita untuk mengenal secara utuh dan penuh karya keselamatan. Bagaimana kita bisa mengenal dengan utuh dan penuh kalau kita tidak pernah memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita lewat firman Tuhan. Bukan lewat suara ya. Misalnya kepada Penatua Senario Hayam, ayo jalan ke kanan, ke kiri, gak boleh ini, gak boleh, tapi lewat firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita lewat firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang Kristen itu memahami karya keselamatan secara utuh dan benar. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa tujuan utama kita ketika kita diselamatkan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Bapak Ibu Saudara diselamatkan? Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu Saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Supaya apa? Supaya memperoleh anugerah hidup yang kekal, supaya masuk surga, betul ya Bapak Ibu ya? Ya, semua orang Kristen memahami kalau percaya Yesus pasti masuk, amin? Itu enggak salah Bapak Ibu Saudara.
tetapi tidak sepenuhnya utuh dan benar. Karena tujuan keselamatan bukan hanya supaya kita masuk surga. Kalau tujuan keselamatan kita supaya kita masuk surga gitu ya, kenapa kita masih ada di dalam dunia? Kenapa kita nggak seperti orang yang disalib sama Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Percaya Yesus, mati masuk surga. Enggak kan Bapak Ibu Saudara ya? Bapak Ibu Saudara percaya sama Yesus masih hidup enggak? Masih hidup enggak sekarang? Masih hidup di dalam dunia ini. Karena memang keselamatan itu already but not yet. Sudah, tapi penggenapannya secara utuh dan sempurna yaitu nanti. Pada saat Yesus datang kedua kali. Lalu saat penantian kita di dunia ini bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau menurut Bapak Ibu Saudara, maaf ya Bapak Ibu Saudara, kelihatan pertanyaannya di sini Bapak Ibu, apakah keselamatan itu tujuan atau permulaan? Apakah karya keselamatan dari Yesus Kristus menebus kita dari dosa itu tujuan atau permulaan dari karya keselamatan? Keselamatan kita, pengampunan kita dari dosa, itu tujuan karya keselamatan Kristus atau itu permulaan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab mungkin bagi setiap kita, tapi mari kita renungkan bersama-sama. Benarkah tujuan saudara dan saya diselamatkan hanya supaya kita masuk surga? Supaya kita punya tiket masuk ke dalam kerajaan surga? Bapak Ibu Saudara, kalau itu saja yang menjadi fokus dan pikiran utama kita, bukankah sangat egoisnya kita Bapak Ibu Saudara? Enak kan kita, Yesus yang menderita, kita yang menikmati enaknya. Tapi Tuhan Yesus dan Alkitab gak berkata begitu Bapak Ibu Saudara. Justru Yesus berkata apa? Pikul salib, sangkal diri. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, kerajaan surga itu memang anugerah keselamatan oleh pengampunan dosa di dalam Kristus. Tapi keselamatan bukan tujuan. Tetapi keselamatan yang Yesus kerjakan itu adalah permulaan. Permulaan. Apa Bapak Ibu Saudara? Tujuan atau permulaan? Permulaan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah permulaan dari tujuan karya keselamatan Kristus. Karena kita diselamatkan dari dosa, kita ditebus oleh karya Kristus di atas kayu salib, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Efesus 2 ayat 10, bagian akhir, di situ jelas ditunjukkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, di mana dasarnya ayat 8 dan 9 itu berbicara tentang keselamatan hanya oleh karena anugerah Allah, bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi ketika kita masih berdosa, kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita tidak sanggup untuk melakukan apa yang baik, di situ Kristus berkarya. Karena itu keselamatan kita bukan karena amal baik kita. Tetapi keselamatan itu adalah buah. Perbuatan baik itu adalah buah. Wujud nyata bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara ada di dalam Kristus. Karena itu tidak mungkin orang yang berada di dalam Kristus itu tidak berbuat baik. Karena kita diselamatkan dari dosa untuk hidup bagi Allah. Untuk apa Bapak Ibu Saudara diselamatkan? Hidup bagi Allah. Tapi pertanyaannya, sampai hari ini saya dan Bapak Ibu sudah hidup bagi Allah? Bahkan saya berdiri di atas mimbar ini, benarkah karena saya hidup bagi Allah? Memberitakan kebenaran untuk menolong Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Allah? Atau hanya sekedar tugas karena sudah dikasih tunjangan oleh gereja? Atau sungguhkah saya berdiri sebagai hamba Allah yang maha tinggi untuk menyampaikan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara? Yang mengubah hidup Bapak Ibu Saudara menjadi seperti yang Dia kehendaki. Hari ini saya dan Bapak Ibu sudah diingatkan, kita diselamatkan, melayani, memberitakan Injil, menjadi majelis hamba Tuhan, penginjil pendeta, pengurus komisi, aktivis gereja atau jemaat Allah. Semua itu
Bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Bagi Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara diselamatkan untuk maksud dan tujuan bagi Allah. Siapa kita ini Bapak Ibu Saudara? Dia memilih kita. Ingatlah selalu pilihan Allah kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menggenapi rancangannya. Bukan menggenapi cita-cita kita, bukan menggenapi segala rancangan kita, planning kita secara pribadi, tapi planning kita, rencana kita, cita-cita kita harus tunduk pada ketetapan Allah, pada pekerjaan baik yang Ia tetapkan bagi kita yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu, tujuan karya keselamatan bagi Allah yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang perlu selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Ini yang selalu dilupakan. Setiap orang hanya mengingat aku orang Kristen, aku sudah diselamatkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika merasa sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah punya surat tanda warga gereja, merasa bahwa hidupnya sudah bebas dari segala-galanya. Yang penting pokoknya sudah Kristen, sudah jadi anggota GKM Saron Cirebon. Nanti di surga gak ditanya Bapak Ibu Saudara anggota dari gereja mana. Tapi sungguhkah dalam hidup yang dipercayakan sampai hari ini kita menghidupi panggilan hidup kita sebagai umat Allah. Tujuan karya keselamatan yang pertama adalah melakukan atau hidup dalam pekerjaan baik yang ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian awal Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Efesus 1 ayat yang kelima. Di sana dikatakan di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan ketetapan kerelaan kehendak-Nya. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dari semula sudah ditetapkan menurut kerelaan kehendak-Nya. Ditetapkan dari semula. Bukan saya dan Bapak Ibu Saudara yang memilih, tetapi Kristus sendiri yang memilih. Dia menetapkan saya menjadi miliknya, menetapkan Bapak Ibu Saudara menjadi miliknya oleh karena karya penebusan Kristus. Dan Dia juga menetapkan ketika memilih saya dan Bapak Ibu Saudara, menetapkan pekerjaan baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mau merefleksi dalam diri kita sendiri secara pribadi, apa yang terjadi dengan hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara setelah kita berada di dalam anugerah keselamatan itu. Apakah kita hanya puas menjadi Kristen? Puas merasa punya tiket masuk ke dalam kerajaan sorga? Puas beragama Kristen? Sehingga lihatlah bagaimana kita menjalani hidup kekristenan kita. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan kekristenan kita. Kita menemukan bahwa keselamatan bukan hanya tentang kemana kita setelah kita mati. Kekristenan bukan berbicara tentang kemana setelah kematian kita, tetapi bagaimana tentang kehidupan kita setelah kita diselamatkan oleh Allah. Bagaimana kita menjalani kehidupan oleh karya keselamatan itu. Karena tujuan kita adalah hidup bagi Allah. Tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara. Allah sendiri telah menetapkan arah, langkah hidup kita setelah kita ditetapkan sebagai orang yang dipilih oleh-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan kita ini buatan Allah, poema dalam bahasa Yunani. Ini menunjukkan satu ciptaan, satu karya, masterpiece dari Allah. Bukan diciptakan secara sembarangan, tetapi diciptakan dengan karya yang begitu besar lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita karya dari Allah yang agung itu. Kita diciptakan di dalam Kristus. Kita diselamatkan menjadi milik Allah di dalam karya penebusan Kristus. Diciptakan oleh Allah dalam Kristus, dalam penebusan Kristus. Di situ menunjukkan kita dibaharui,
Kita diberikan satu identitas yang baru di dalam karya penebusan Kristus, agar kita mencerminkan karakter dari karya keselamatan itu sendiri. Mencerminkan karakter dan tujuan Allah atas karya keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sudah mencerminkan karakter dari tujuan Allah menebus hidup kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang saksi Yehova, gitu ya. Saya bertanya kenapa kok memilih aliran itu, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana saudara menjalani itu? Kenapa memilih? Apakah karena saksi Yehova mengakui adanya sekian ribu orang yang dipilih itu yang akan masuk dalam kerajaan surga? Apakah ibu percaya bahwa ibu adalah salah satu dari angka yang ada di situ? Saya mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Lalu beliau mengatakan ya yang penting berbuat baik, yang penting melakukan hal-hal yang baik, yang tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, dengan tulus, dengan kerelaan berbuat baik. Ya seperti semua agama lah sama, kan harus berbuat baik, intinya kan harus berbuat baik kepada semua orang. Lalu saya bertanya kepada beliau, lalu apa bedanya perbuatan baik kita kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Apa bedanya? Mereka juga berbuat baik, bahkan mungkin bisa lebih baik dari kita Bapak Ibu Saudara yang mengaku Kristen. Jauh lebih tulus dari kasih kita sebagai orang Kristen. Lalu apa bedanya? Bapak Ibu Saudara, apa bedanya? Beliau memang tidak bisa menjawab ya Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya perbuatan baik kita Bapak Ibu Saudara dengan mereka yang tidak mengenal Kristus? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sanggupkah orang berdosa berbuat baik? Sanggupkah orang berdosa berbuat apa yang baik? Sejatinya perbuatan baik mereka yang tidak mengenal Kristus berfokus pada diri mereka sendiri. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Supaya dapat apa? Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa bedanya kita? Perbuatan baik kita dengan perbuatan baik mereka. Saya mengatakan kepada beliau, perbuatan baik kita itu mencerminkan karakter dari Allah sendiri. Yang kita alami dalam penebusan Kristus, yang menjadikan kita manusia Allah, manusia baru, yang dapat berbuat baik dengan fokus untuk memuliakan Allah, dengan fokus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Berbuat baik sekalipun dianggap rendah, berbuat baik sekalipun disalah mengerti, berbuat baik sekalipun tidak dihargai, berbuat baik sekalipun dibalas dengan kejahatan. Itu karakter Kristiani. Demikianlah yang dicontohkan Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Efesus ini sendiri oleh Rasul Paulus. Pekerjaan baik dalam konteks jemaat Efesus itu berarti bukan hanya perbuatan moral umum, tetapi bentuk nyata dari hidup yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Apa Bapak Ibu Saudara? Perbuatan baik kita adalah bentuk nyata dari hidup yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Pekerjaan baik dari hidup yang sudah diperbaharui dalam Kristus, yaitu hidup di dalam kasih, kesatuan, dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, benarkah kita jemaat GKM Saron ini satu dengan yang lain itu hidup saling mengasihi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus dan dibangun di dalam kerendahan hati? Saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada yang memandang rendah seorang akan yang lain, entah karena dosa, karena status sosial, tapi memandang saudara seiman kita ini di dalam kasih. Sekalipun dia pernah menyakiti dan melukai kita, kita tetap mengasihi dengan kasih yang tulus. Itu standarnya Allah.
Kalau standarnya di dunia, kalau kamu benci, aku juga bisa lebih benci dari kamu. Kalau kamu baik, aku juga bisa lebih baik dari kamu. Itu bukan standar Allah. Tapi standar Allah seperti Kristus sendiri di atas kayu salib. Terhadap orang-orang yang menganiaya dia dan menyalibkan dia, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Demikiankah kasih kita? Apakah kita sebagai orang Kristen menang-menangan, oh doktrinku yang paling menang, doktrinku yang paling benar, pendapatku yang benar, kamu salah, lalu kita bertengkar, lalu kita marah, lalu kita kesal, lalu kita kecewa dengan saudara seiman kita, lalu kita tidak datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, pemahaman kita yang benar, atau mungkin lebih benar dari saudara seiman kita, kalau itu tidak melahirkan kesatuan kasih, dan dibangun di dalam kerendahan hati, itu tidak mencerminkan karakter Kristus. Karena bagi kita yang sudah di dalam karya keselamatan Kristus, kita akan hidup dalam kasih, dalam kesatuan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Inikah Bapak Ibu Saudara yang muncul dalam kehidupan kita setiap hari? Inikah yang kita bangun di dalam pelayanan kita bersama dalam gereja ini? Inikah yang kita bangun dalam kebersamaan kita sebagai umat Allah? Tidak hanya dengan sesama GKIM, tapi dengan sesama gereja-gereja yang lain. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara menempatkan diri sebagai satu kesatuan di dalam roh yang melahirkan damai sejahtera? Atau kita masih saling mencaci dan mencela seorang akan yang lain? Bapak Ibu Saudara, ingatlah, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara bukan untuk maksud dan tujuan kita, bukan untuk memuaskan diri kita, tapi untuk memuaskan Allah. Karena untuk itulah saya dan Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, Efesus sendiri dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 3 juga diberikan contoh secara konkret oleh Rasul Paulus tentang perbuatan baik apa yang harus dilakukan, yang ditetapkan oleh Allah, yang menjadi bagian kehidupan orang yang ditebusnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan baik dari hidup yang sudah diperbaharui dalam Kristus, tidak mencuri dan bermurah hati. Efesus 4 ayat 24-28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, ini yang diajarkan. Orang Kristen bekerja keras. Dunia ini Bapak Ibu Saudara penuh dengan semangat korupsi. Indonesia, kita tahu sendiri, dalam pemerintahan pun korupsi itu terjadi besar-besaran. Bahkan sampai ke pemerintahan yang tingkat bawah, mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri merasakannya secara pribadi. Apakah kita mau ikut arus dunia ini Bapak Ibu Saudara? Tantangan tidak mudah sekarang Bapak Ibu Saudara. Kita mendengar beberapa waktu yang lalu, kemarin saya diberi kabar ada satu perusahaan di Cirebon ini yang ditutup karena demo memprotes, ada karyawan yang beberapa karyawan di PHK, akhirnya ada demo meminta pabrik ini tutup. Beneran tutup Bapak Ibu Saudara. Dan 1.000 lebih karyawannya di PHK. Banyak orang mengalami keadaan yang sulit karena pekerjaan. Ini bisa menimbulkan tindakan-tindakan kriminal dan sebagainya. Dalam keadaan yang sulit, saya tidak tahu sesulit apa kehidupan tantangan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Jangan mencuri, tapi bekerja keras. Dan ketika kita sudah bekerja keras dan di situ Tuhan memberikan hasil, maka apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara? Bermurah hatilah. Lihatlah, adakah saudaramu yang berada dalam kekurangan? Bagi. Karena kekayaan yang Bapak Ibu Saudara miliki itu milik Allah. Dia menitipkan pada Bapak Ibu Saudara. Itu bukan milik kita. Seberapa besar kepekaan kita melihat saudara kita yang menderita. Karya keselamatan Kristus membuat kita mengalirkan kasih itu melalui segala sesuatu yang kita miliki. Dan ketika kita melakukan itu, kita tidak akan pernah merasa bahwa itu dari diri kita sendiri. Kita ini hanya alat, sarana
yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki lebih, sehingga bisa menopang saudara kita yang berkekurangan. Kalau ciri hidup ini belum ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan mencuri. Teruslah bermurah hati. Pekerjaan baik dari hidup yang sudah diperbaharui dalam Kristus yang ketiga, yang juga ada di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Perkataannya benar dan membangun, bukan merusak. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang benar dan membangun, bukan perkataan-perkataan yang merusak. Buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bagaimana selama ini saya dan Bapak Ibu sudah menggunakan perkataan kita? Sudahkah untuk membangun kesatuan di dalam kasih atau untuk memecah belah saudara seiman kita? Oh, katanya si A kamu begini loh. Padahal mungkin si A tidak mengatakan hal itu. Tapi sampainya di tempat yang lain si A ngomong ini. Sehingga terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Atau ketika kita melihat sesuatu yang orang lain lakukan itu tidak seperti yang kita inginkan. Lalu kita mencela, apalagi mencela di depan orang, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu karakter Kristus? Karakter orang yang sudah diperbaharui. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang benar, perkataan yang membangun dan bukan merusak. Itu ciri hidup orang yang sudah diperbaharui oleh karya keselamatan Kristus. Dan itu pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan baik yang dimaksudkan oleh Efesus bagian ini Bapak Ibu Saudara, itu bukan sesuatu yang sesekali saja kita lakukan. Ya kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita mau. Kalau kita sanggup, kalau kita punya kesempatan. Tetapi itu adalah gaya hidup setiap hari. Apa itu artinya gaya hidup? Sesuatu yang setiap hari itu mengalir keluar secara otomatis lewat hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan menunggu-nunggu orang melihat kita dan kita melakukannya. Tetapi itu sesuatu yang otomatis keluar dengan tulus dan murni. Karena itu jati diri kita. Bukan sesuatu yang kita buat-buat di hadapan orang lain, di hadapan sesama kita. Tetapi sesuatu yang murni mengalir dengan tulus gaya hidup kita. Entahkah itu di rumah, ketika kita bekerja, ketika kita diangkut, ketika kita berhadapan dengan pembeli, dengan customer, dengan bos kita, dengan karyawan kita, dengan mbak yang di rumah kita. Itu akan mengalir bagi mereka pun yang tidak mengenal Tuhan. Yang kita kenal mungkin yang bekerja di rumah kita, perkataan-perkataan kita juga benar membangun mereka. Sudahkah itu tercermin? Bapak Ibu Saudara, banyak kali dimunculkan di media sosial, banyak orang-orang Kristen yang sudah kaya menjadi bos, berlaku kasar dan keji kepada mbak yang membantu di rumahnya sampai dipukul, dibogem, pakainya kalung salib Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu beranggapan kalau sudah percaya Yesus, sudah ngaku iman di depan jemaat, sudah merasa bahwa sudah punya tiket ke surga, sehingga bebas mau melakukan apa saja dengan keji dan kejam kepada sesamanya. Tapi ingat selalu, karya keselamatan di dalam diri kita itu akan memunculkan karakter Kristus itu secara nyata, yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Mari Bapak Ibu Saudara bangun perkataan benar, yang membangun dan bukan yang merusak. Mari, saya pun belajar Bapak Ibu Saudara, untuk melakukannya. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, pekerjaan dari hidup yang sudah diperbaharui dalam karakter Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat 26 dan 32. Mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni. Saling mengampunilah kamu seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara mau merenungkan, ada orang yang pernah bersalah kepada Bapak Ibu? Pasti ada ya. Pertanyaannya, masih menyimpan kesalahan itu Bapak Ibu Saudara? Menjadi dendam kusumat? Kalau kita berkata hati-hati ya, kalau ada waktu yang tepat, aku balas. Ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara? Atau kita masih menyimpan itu, menjadi keterlukaan di dalam diri kita, yang kita bawa selalu dalam hidup kita?
Atau saya dan Bapak Ibu sudah benar-benar tunduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ajar aku seperti Engkau mampukan Tuhan, untuk mengasihi dan mengampuni dia yang sudah menyakiti dan melukai aku. Bapak Ibu Saudara, gak akan ada orang yang menyuruh-nyuruh kita, tapi kita sendiri secara pribadi akan tahu betul bahwa Tuhan tidak berkenan dengan sakit hati yang terus kita simpan. Maka kita sendiri secara pribadi akan duduk di kaki Tuhan, menggumulkan itu. Sampai kita mengalami kemenangan, sehingga kita sanggup untuk mengampuni saudara-saudara kita. Dari mana itu Bapak Ibu Saudara? Itu karena karya keselamatan Kristus. Karena kita sudah diperbarui dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, maka kita dimampukan untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara masih menyimpan dengan rapat, membangun tembok yang tinggi untuk orang-orang yang mungkin melukai hati kita, mari pertanyakan kembali. Sudahkah kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja dengan leluasa untuk membaharui seluruh kehidupan kita? Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan, dibaharui agar kita dapat memunculkan itu dalam hidup kita sehari-hari, mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni. Kemudian yang kelima Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai anak-anak terang, tidak kompromi dengan dunia ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagi dunia sekarang, dosa itu seakan-akan sesuatu yang biasa dilakukan. Bapak Ibu, seperti yang pernah juga saya contohkan, pernikahan sesama jenis itu sudah biasa, bahkan ada negara yang melegalkan. Itu biasa bagi dunia. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita tidak mau kompromi. Kita seperti cahaya, terang, lilin di tengah kegelapan. Tuhan rindu kita menyinarkan terang itu. Kita bukan menghina dan mencela mereka yang sudah melakukannya, tapi bagaimana terang itu bisa menerangi kehidupan mereka sehingga mereka diubahkan. Kalau dunia ini penuh dengan semangat untuk korupsi, maka kita memiliki semangat yang berbeda, yaitu bekerja dengan keras. Saat ada orang-orang di sekitar kita yang mempengaruhi kita untuk melakukannya, atau supaya kita naik jabatan Bapak Ibu Saudara, kita rela melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara-cara yang curang. Gak apa-apa, orang lain juga melakukan hal yang sama. Dengan cara merendahkan mungkin sesama kita, supaya kita bisa diangkat naik karir kita oleh bos kita. Kita berusaha untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan, kelemahan dari saudara-saudara kita yang bekerja sama dengan kita, rekan sekerja kita. Tapi semangat manusia baru dalam Kristus tidaklah demikian. Jadilah terang. Kita mampu berkata, tidak. Saya pernah melihat, mendengar kesaksian Bapak Ibu Saudara dari seorang anak Tuhan yang gak pernah naik jabatannya. Karena dia mempertahankan laku hidupnya bersih. Memang dia menderita Bapak Ibu Saudara. Yang lain naik pangkat, yang lain gajinya sudah naik, dia sendiri tidak. Tapi saya salut dengan anak Tuhan yang seperti ini. Dia rela menderita. Karena dia tahu panggilan hidupnya yang benar-benar dia hidupi. Demikiankah saya dan Bapak Ibu Saudara, dengan tengah-tengah dunia ini yang melegalkan, menghalalkan semuanya untuk dilakukan. Tapi kita tahu batasan-batasan kita adalah hikmat Roh Kudus yang memimpin kita. Hiduplah sebagai anak-anak terang, jangan kompromi dengan dunia ini. Karena justru saudara dipanggil untuk menyelamatkan mereka yang sedang berada di dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik yang akan muncul dalam kehidupan kita, yang menjadi ketetapan kita, yang menjadi gaya hidup yang akan muncul oleh karena anugerah keselamatan itu adalah hidup dalam relasi yang sehat dan menghormati satu sama lain. Menjelaskan relasi
Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat 9. Di situ menjelaskan tentang bagaimana relasi antara suami dan istri, menjelaskan relasi antara orang tua dan anak, menjelaskan relasi dengan antara tuan dan hamba. Semuanya didasari oleh apa Bapak Ibu Saudara? Kasih. Relasi kita dengan pasangan kita didasari dengan kasih. Relasi kita antara orang tua dan anak dilandasi dengan kasih Kristus. Antara tuan dan hamba semuanya dilandasi oleh kasih Kristus dan ketaatan sebagai bentuk pekerjaan baik yang praktis dan nyata. Semua itu kita lakukan karena ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Saling menghormati, saling mengasihi satu sama lain. Kiranya itu yang terwujud nyata dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Sehingga nyata bahwa panggilan hidup itu terwujud secara nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari karya keselamatan Allah adalah melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan dan tetapkan. Sebagaimana saya contohkan, sebagaimana Rasul Paulus contohkan melalui suratnya kepada jemaat Efesus yang tadi coba saya uraikan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, tujuan dari karya keselamatan Allah adalah menyelesaikan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan atau tetapkan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagian berikutnya ya. Selain kita dipercaya oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang telah Allah siapkan atau yang telah Allah tetapkan, Allah juga menghendaki bahwa kita tidak hanya berhenti pada mengerjakan, tetapi menyelesaikan pekerjaan baik yang telah Allah tetapkan itu. Sampai tuntas, sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, ini adalah karya Kristus. Yohanes 17 ayat 4. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yesus diberikan kepercayaan untuk melakukan karya keselamatan dan Kristus berkata, "Aku mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Dan di atas kayu salib ia berkata, "Sudah selesai." Karya penebusan Kristus sudah selesai di atas kayu salib dan itu genap dan itu penuh dan itu tidak perlu ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Tidak perlu ditambahkan dengan perbuatan baik kita. Tapi perbuatan baik kita adalah lahir dari kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah puncak misi dari Kristus. Puncak misi dari karya penyelamatan di dalam Kristus itu bukan hanya karya penebusan, tetapi ketaatannya penuh sampai akhir. Ketaatan Kristus secara penuh sampai akhir menyelesaikan apa yang Bapa anugerahkan. Dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid dan ia memberikan perintah baru kepada para murid. Dia menyelesaikan semuanya itu, lalu dia terangkat ke sorga dan mempersiapkan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ia hidup dan ia mati dengan menyelesaikan apa yang Bapa percayakan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saya dan Bapak Ibu Saudara menuntaskan pekerjaan baik itu melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Dimanapun panggilan Bapak Ibu Saudara, kita berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara ya. Panggilannya mau wujud nyatakan manusia baru, tetapi kita dipanggilnya berbeda-beda tempat, keluarga, pekerjaan, kondisi dan keadaan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dalam keadaan kita yang sulit sekalipun, di situ Allah mau kita melakukan pekerjaan baiknya. Panggilan Bapak Ibu Saudara, melakukan pekerjaan mungkin buat istri, buat suami, untuk memenangkan dia. Menyatakan karya keselamatan Allah itu kepadanya melalui kasih, penerimaan dan pengampunan kita. Atau bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sendiri secara pribadi menggumulkan itu bersama dengan dia. Apakah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini mencerminkan tujuan dari karya keselamatan itu? Apakah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara mencerminkan dari tujuan karya keselamatan itu? Melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan? Apakah kita sedang berjalan di jalan pekerjaan baik yang sudah ada Allah siapkan itu? Maukah Bapak Ibu Saudara menyelesaikannya? Ketika Bapak Ibu Saudara masih hidup, masih bernafas, itu artinya tugasnya belum selesai.
Tapi apakah ketika kita menutup mata kita, mengakhiri nafas kita di tengah-tengah dunia ini, kita menyelesaikannya Bapak Ibu Saudara? Kiranya saya dan Bapak Ibu Saudara benar-benar menggumulkan itu bersama dengan Tuhan. Mari kita hidupi karya keselamatan yang ada di dalam diri kita secara benar. Seperti yang ia nyatakan dalam kitab suci. Bukan berdasarkan pikiran kita, ahli teologi, doktrin-doktrin tertentu. Tetapi mari kita kembali kepada Alkitab itu sendiri. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara untuk diselamatkan oleh karena iman, bukan hasil pekerjaan kita. Bukan karena perbuatan baik kita, hanya oleh anugerah. Dia tidak berkewajiban untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Dia bisa saja membiarkan saya dan Bapak Ibu Saudara binasa, tetapi di dalam kasih karunia-Nya, kita yang tidak layak menerima ini, dianggap layak untuk menerima keselamatan itu. Lalu mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara memandang rendah sesama kita, untuk bisa menerima kasih Allah yang mengalir lewat hidup kita? Dengan cara hidup kita yang masih belum sama dengan panggilan hidup kita sebagai manusia baru. Sudahkah kita saling mengasihi? Sudahkah kita tidak saling mendustai satu dengan yang lain? Sudahkah kita membangun satu kesatuan yang terikat di dalam kasih dan kerendahan hati? Sudahkah saudara menjadi terang yang menyinari orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita hidup saling mengasihi, memiliki relasi yang indah dalam keluarga, dalam kebersamaan kita melayani di tempat ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk taat sampai akhir. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, panggilan hidup kita melakukan pekerjaan Allah dan menyelesaikannya. Melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan, yang menjadi gaya hidup kita setiap hari dan menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, secara gamblang dan jelas kita memang tidak tahu secara pasti apa rencana, gambaran, tujuan Allah menempatkan kita di rumah kita, di pekerjaan kita, di lingkungan tempat tinggal kita saat ini, di gereja kita GKM Saron Cirebon ini. Kita tidak tahu tujuan sampai akhir, apa yang harus kita selesaikan. Tetapi Ia sendiri akan menuntun saudara, memberikan hikmat kepada saudara bersama dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Sehingga ketika kita mengakhiri hidup kita, kita dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan menyelesaikan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan memelihara iman dan telah menyelesaikan tugas kepercayaan yang Engkau berikan. Sehingga kita dengan sukacita dan damai sejahtera menghadap Dia, Allah yang begitu mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, maukah Bapak Ibu Saudara menyelesaikan pekerjaan itu sampai akhir? Allah Roh Kudus menolong kita untuk taat sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terbatas hamba menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Allah Roh Kudus tidak terbatas untuk berbicara kepada setiap kami. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Karena Tuhan oleh anugerah-Mu sendiri telah memilih kami. Bukan karena kami layak, bukan karena kami hebat, bukan kami lebih baik dari yang lain. Justru ketika kami tidak sanggup untuk dapat melakukan apa yang benar, kami diberikan anugerah keselamatan itu. Bahkan diberikan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami dapat hidup sebagai manusia yang berkenan kepada Allah. Dan dapat melakukan tugas yang Tuhan persiapkan bagi kami. Hanya karya keselamatan-Mu itulah Bapa yang menyanggupkan dan memampukan kami dan memberikan kami tanggung jawab untuk hidup di dalamnya. Tanpa anugerah keselamatan itu kami tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan tidak akan bisa. Terima kasih Bapa, kami percaya hari demi hari Engkau menuntun kami. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, pelayanan demi pelayanan, jabatan-jabatan gerejawi demi jabatan gerejawi masing-masing kami. Biarkanlah Bapa, kami melakukan semuanya itu sebagai wujud nyata bahwa hidup kami adalah hidup yang sudah diperbaharui oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, oleh karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Sehingga tidak lagi kami, bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kami. Sehingga orang-orang yang melihat kami sungguh dapat melihat Kristus yang nyata melalui kasih kami, melalui kehidupan perkataan kami yang benar, oleh kami yang bekerja keras, oleh kasih kami yang melimpah seorang akan yang lain.
tatkala kami dapat hidup dengan benar, dengan kudus dan mulia, menjaga hidup kami tetap dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Tatkala orang-orang boleh melihat kami sebagai suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri, sebagai istri yang sungguh-sungguh mengasihi suami, sebagai orang tua yang sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi anak-anak kami. Demikian juga sebaliknya sebagai anak mengasihi dan menghormati orang tua. Sebagai atasan, sebagai Tuhan boleh menghormati dan mengasihi pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan bekerja bersama dengan kami. Demikian juga kami para pelayan-pelayan bekerja dengan mengasihi dan menghormati Tuhan kami yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, Engkau selalu menuntun dan membimbing kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami ini sebagai orang-orang Kristen yang hanya bangga dengan status kami, tapi kami tidak menunjukkan kebanggaan itu melalui kehidupan kami yang nyata. Tapi kami bersyukur, kami diingatkan lagi, kami diingatkan terus oleh Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau sangat baik dan terlampau baik bagi kami. Karena Engkau tak henti-hentinya mengingatkan kami yang berdosa, kami yang sering kali jatuh ini, sering kali membiarkan pikiran dan hikmat kami memimpin kami, menguasai hati kami. Tapi hari ini kami sungguh-sungguh mau Allah Roh Kudus, biar Engkau saja yang berkuasa atas hidup kami, hanya Engkau saja yang memimpin kami, berikan kami ketekunan untuk selalu membangun relasi yang dalam, relasi yang dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan kehidupan itu boleh mengalir secara nyata melalui hidup kami. Hidup yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada